Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi topik 10, yaitu Promotional Tools. Baik, sebelum kami menjelaskan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anita Dwi Pratiwi, nomor absen 4 sebagai penyaji materi. Yang kedua, saya sendiri, Nikadek Putri Andriani, nomor absen 5, sebagai moderator dan penyaji materi. Yang ketiga yaitu Niputu Rosyana Dewi, nomor absen 8, sebagai penyaji materi. Yang keempat yaitu Maratu Solika Putri Nur Andika, nomor absen 12, sebagai penyaji materi. Baik, adapun materi yang akan kami jelaskan, yang pertama itu pendahuluan, yang kedua public relation atau PR, yang ketiga yaitu advertising atau periklanan, yang ketiga yaitu sales promotion, yang keempat itu personal selling, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Di era persaingan bisnis ini, kegiatan peningkatan produksi tidak lagi dipandang sebagai suatu masalah yang berat jika dibandingkan dengan kegiatan memasarkan barang yang dihasilkan itu sendiri. Artinya, dengan kata lain, bahwa keberhasilan dalam pemasaran produk merupakan kunci keberhasilan dari sebuah bisnis yang dijalankan perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Sedangkan definisi pemasaran menurut Asauri merupakan sebagai usaha untuk menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat, pada tempat dan waktu serta harga yang tepat, dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai ilmu dan seni untuk memilih pasar, sasaran, serta mendapatkan, menjaga, dan menambahkan jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Selanjutnya, pengertian promotional tools. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Principles of Marketing, promotional tools dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama advertising, suatu promosi barang atau jasa yang sifatnya non-personal dilakukan oleh sponsor yang diketahui. Yang kedua, personal selling, penjualan perorangan yang dilakukan oleh wiraniaga yang mencoba dan membujuk untuk melakukan penjualan sekaligus. Yang ketiga, sales promotion atau kegiatan yang dimaksud untuk membantu mendapatkan konsumen yang bersedia membeli produk atau jasa suatu perusahaan. Dan yang keempat, public relation, suatu kegiatan pengiklanan secara tidak langsung di mana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh media komunikasi. Promotional tools adalah yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Pada konteks ini, kata tools dimaksudkan sebagai teknik, strategi, dan material. Sebagian besar bisnis menggunakan beberapa promotional tools yang berbeda, seperti periklanan, direct mail, dan riset pasar, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan mereka. Dan kebanyakan perusahaan
juga memiliki berbagai macam alat promosi yang mereka gunakan. Beberapa di antaranya secara khusus dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Banyak pebisnis yang menggunakan promotional tools untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan, menstimulasi ketertarikan konsumen, dan menarik mereka untuk membuat keputusan. Untuk membangun bisnis yang bagus dan interaksi dengan konsumen harus menggunakan beberapa strategi promosi yang terintegrasi. Selanjutnya, public relation atau PR. Public relation adalah aktivitas dari manajemen hubungan baik dan komunikasi atau communication and relationship management untuk membangun dan menciptakan citra positif perusahaan dan merek produk di mata publik atau konsumen secara umum. Secara umum, komunikasi dalam hubungan masyarakat atau public relation memiliki cakupan yang lebih luas daripada komunikasi yang berfokus pada pasar atau market, distribution channel, dan customer. Public relation melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok masyarakat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, kemudahan untuk melakukan aktivitas pemasaran dan kegiatan lain dari perusahaan. The British Institute of Public Relations mendefinisikan PR sebagai usaha-usaha yang direncanakan atau planned dan berkelanjutan atau sustained untuk menghasilkan dan mempertahankan goodwill dan pengertian yang saling menguntungkan atau mutual antara organisasi dengan publiknya. Adapun poin-poin kuncinya adalah yang pertama planning. PR adalah aktivitas yang direncanakan secara hati-hati. Yang kedua sustained. PR harus berkelanjutan, bukan suatu proses one shot. Yang ketiga, mutual. Orang-orang PR harus mendengarkan sekaligus berbicara dan menerima sekaligus memberi. Mereka sering mengatakan, PR berkenan dengan reputasi hasil dari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang dikatakan orang tentang Anda. Komponen-komponen PR membantu organisasi untuk memperoleh pemahaman dan dukungan, membantu untuk mempengaruhi kepercayaan, opini, dan perilaku. PR beroperasi lewat non-paid for space atau ruang kolom yang gratis dalam suatu media. PR ini tidak memberi ruang atau kolom, oleh karenanya PR tidak bisa mendiktekan apa yang akan keluar. Jurnalis menerima press releases, mencetak sesuai dengan apa adanya, memodifikasinya, menuliskannya kembali, atau memutuskan tidak memakainya. Suatu tuntutan keahlian yang mesti dimiliki oleh PR adalah menghasilkan news stories yang akan dipakai oleh target media. Keuntungan utama PR adalah ketika news release dipakai, hal ini akan tampil seakan-akan sebagai news. Fungsi public relation. Public relation atau humas, hubungan masyarakat, merupakan salah satu alat pemasaran yang bisa melakukan evaluasi atau persepsi, sikap dan pandangan masyarakat umum atau publik dan konsumen umum maupun khusus atau segmen atas aktivitas dan kebijakan perusahaan atau merek produk, untuk kemudian melakukan serangkaian aktivitas yang diperlukan agar tercipta citra positif. Serangkaian aktivitas inilah yang sering disebut sebagai pemasaran humas atau marketing public relation atau MPR, yang memiliki tugas khusus untuk menciptakan citra positif tentang aktivitas pemasaran, kebijakan atas merek dan distribusi produk, serta aktivitas lain yang berhubungan dengan pemasaran, distribusi, dan komunikasi. Selanjutnya, publics. Istilah publics yang dipakai oleh profesional di bidang public relation
adalah untuk mendeskripsikan target audiens. Audiens yang perlu diajak berkomunikasi. Target audiens perseorangan dalam istilah PR adalah publik. Pemasaran dan iklan mempergunakan istilah target audiens. Target audiens dan publik adalah sama. Ini hanyalah karena profesi yang berbeda ingin mempertahankan kebiasaannya dengan menggunakan istilah itu. Adapun bagian dari publik, yang pertama itu publicity. Menurut Philip Kotler, pengertian publisitas atau publicity yang ia kutip dari definisi yang diberikan oleh American Marketing Association, yang artinya publisitas adalah dorongan yang sifatnya tidak perorangan terhadap permintaan akan suatu produk, jasa, ataupun satuan usaha dengan cara memuat berita-berita yang sifatnya komersil di dalam media yang dipublikasikan atau penyajian secara tepat melalui radio, televisi, atau bioskop, dan semuanya ini sama sekali tidak dibayar oleh sponsor. Dalam hal ini, PR bekerja untuk mendorong publisitas yang bagus dan mengcounter pengaruh dari publisitas yang tidak bagus. Seorang editor amat tertarik dengan sirkulasi. Mereka ini perlu menarik sebanyak mungkin pembaca, menjual surat kabar sebanyak mungkin. Semakin banyak audiensnya, semakin banyak iklan yang bisa ditarik. Semakin banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. Oleh karenanya, mereka ada dalam bisnis untuk memuaskan kebutuhan customer-nya akan news stories. Mereka mengetahui ketertarikan customer-nya. Mereka berusaha memuaskannya. Mereka tidak akan memuat suatu cerita ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Ketika tidak ada masalah, mereka tidak akan melaporkan semua feri dalam penyeberangan berjalan normal. Tidak ada kerusakan yang diakibatkan angin puting beliung. Semua anak-anak pulang dengan selamat setelah outing. Mereka pasti akan melaporkan seratusan rumah roboh dilabrak puting beliung di Sidoarjo. Tim SAR dikerahkan untuk mencari belasan anak-anak yang hilang di pegunungan Galunggung. KM Senopati tenggelam di perairan Mandalika sebelah utara Jepara. Ketika segala sesuatu berjalan dengan normal, kita bisa memastikan bahwa Anda tidak akan muncul dalam news media. Kita kemudian bisa bekerja untuk meraih publisitas. Tetapi ketika ada masalah atau jika ada diasosiasikan dengan suatu yang bermasalah, Anda akan menemukan diri kita di surat kabar sebagai subjek atas publisitas yang tidak bagus. Pun contohnya, anak hilang, kepala sekolah abaikan peringatan. Tuyul Arwana, 12 tahun, murid sebuah SD di desa Sintru, Kecamatan Ngeremeng, hilang selama 2 jam kemarin. Ibunya mengungkapkan betapa untungnya dia dapat bertemu kembali dengan buah hatinya. Kepala sekolah mengabaikan peringatan yang diberikan. Katanya, anak saya hampir mengalami kejadian yang amat fatal. Perhatikan bagaimana media menangani sebuah cerita. Ketika akan menemui beberapa kejadian dibumbui dengan fitur tertentu, sementara yang lainnya tidak. Beberapa di antaranya melaporkan kejadian dengan cara positif, sementara yang lainnya lebih menonjolkan sisi negatifnya. News release sebuah PR harus disesuaikan dengan kebutuhan media. Peranan kunci dari public relation adalah mendorong publisitas yang baik dan menangani publisitas yang tidak baik atau buruk. Yang kedua yaitu good publicity. Publisitas yang baik tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan sejumlah usaha untuk memperoleh ruang dalam suatu media. Adapun isu-isu kunci yang membuat berita adalah: yang pertama, interest. Suatu cerita harus mampu menarik atensi para jurnalis.
siapa yang akan memutuskan apakah akan memakainya atau tidak. Yang kedua itu imediasi. Sebuah cerita mesti baru, cerita ini harus memiliki daya tarik dilihat dari faktor urgensinya. Yang ketiga yaitu appeal. Gambar bagus selalu memberikan suatu appeal atau petisi atau permintaan. Suatu tayangan TV harus memiliki gambar yang bergerak. Gambar diam bukanlah suatu berita. Reporter radio memerlukan suatu warna dalam bentuk latar belakang yang bersifat deskriptif. Berikut beberapa contoh yang mampu menarik perhatian jurnalis. Perkembangan penting dalam organisasi kita. Inovativitas dalam produk baru. Grafik penjualan yang spektakuler. Tawaran untuk mengakuisisi perusahaan lain. Apa yang tidak dikategorikan berita. Selebritis meresmikan sebuah gedung baru. Beberapa selebritis akan memperoleh liputan, bukan harapan kita akan gedung baru itu. Peningkatan kecil penjualan. Media menginginkan suatu cerita yang dramatis. Adapun news release, public relation mengeluarkan news release bukan press release. Untuk mendapatkan atensi sebuah news release mesti ditulis dari sudut pandang jurnalis atau customer dan pembacanya konsumer. Jika kita membuka bisnis di bidang perhotelan, kita bisa menyelenggarakan kontes kecantikan setiap minggunya. Hal ini akan membantu kita mendapatkan publisitas. Adapun bagian dari news release yaitu target. Yang pertama, perlakukan setiap media sebagai target terpisah bagi news release. Yang kedua, pelajari gaya penulisan masing-masing media dan jenis cerita yang mereka keluarkan. Yang ketiga yaitu akomodir dasar cerita untuk kebutuhan media tersebut. Dan writing a news release. Yang pertama, news release itu haruslah bisa dipercayai, jelas, detail, dan faktual. Yang kedua, haruslah ada pada media ketika news release itu akan dipakai. Yang ketiga, harus ada 5W dan 1H, yaitu apa yang terjadi, di mana terjadinya, orang mana yang dipengaruhi, kepada siapa hal ini terjadi, mengapa terjadi, bagaimana terjadinya. Mengambil dan mempertahankan atensi. Yang pertama, headline, fokus pada atensi pembaca. Yang kedua, summary, inti cerita posisikan pada paragraf pertama. Yang ketiga, further information, kembangkan cerita. Yang keempat, close, suatu penutupan yang kuat untuk memperbaiki cerita. Yang terakhir, visuals, berikan gambar, grafik, diagram, dan sebagainya di mana memungkinkan. Yang keempat yaitu bad publicity. Tidak akan ada suatu peringatan jika kita akan memperoleh suatu publisitas yang tidak baik. Suatu kejadian terjadi dan akan dihubungi oleh seorang jurnalis untuk memperoleh komentar. Contohnya, salah satu pesawat terbang Anda terbakar di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Berapa banyak penumpangnya? Berapa orang yang terluka? Mengapa hal itu bisa terjadi? Seberapa pengalaman pilotnya? Apa kebijakan Anda di bidang pendidikan dan pelatihan? Yang kedua, potongan badan kecoa ditemukan dalam minuman jus yang Anda produksikan. Ketika seorang jurnalis memiliki sebuah cerita, dia akan mengikuti alur cerita tersebut. Jika dia tidak memperoleh kerjasama, dia akan menulis apa yang dia miliki dan mengungkapkan secara sepihak dari pihaknya saja. Potensi publisitas yang tidak baik harus dikenali dan persiapan dibuat. Di bawah ini ada beberapa prinsip dasar.
Yang pertama yaitu plan ahead. Pikirkanlah sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi. Contohnya, jika menjalankan bisnis di bidang penerbangan, jelas suatu saat akan terjadi kecelakaan yang menimpa salah satu armada penerbangan. Semua bandara utama di dunia memiliki kontingensi plan yang masih bisa diandalkan. Rencana-rencana ini seringkali direview secara berulang-ulang. Tidak ada seorang pun mengharapkan akan memakainya, tetapi jika ada teroris atau salah satu pesawat mengalami kecelakaan, setiap orang bisa mengambil tindakan. Dalam analogi yang sama, setiap organisasi seharusnya berpikir mengenai kejadian yang mungkin terjadi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang buruk terjadi, tetapi kita mampu meminimalkan kerusakan yang diakibatnya. Yang kedua yaitu contingency planning. Rencana kontingensi dibuat di depan sebelum sesuatu mungkin terjadi. Bila ada sesuatu terjadi, sudah ada rencana yang akan dijalankan. Biasanya ada demikian banyak rencana kontingensi masing-masing untuk menangani tingkat emergensi yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu output measurement. Evaluasi dalam hal ini berkenaan dengan yang pertama volume, jumlah waktu tersedia untuk penayangan, volume ruang yang ada dalam surat kabar dan seterusnya. Yang kedua yaitu cover, jumlah orang berbeda dalam segmen yang memiliki peluang untuk melihat atau mendengar materi yang diberikan. Location, di mana materi ini muncul dalam media atau halaman berapa posisinya di mana. Quality, penilaian terhadap kualitas covernya. Tone, kesan yang dihasilkan atas cerita yang dimuat. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai materi advertising atau periklanan. Menurut Clutter dan Armstrong, periklanan dapat menyampaikan pesan secara massal kepada seluruh calon pembeli dengan harga yang relatif murah, dan penjual dapat mengulang kembali pesan yang ingin disampaikan dengan jumlah yang banyak. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa advertising atau periklanan itu merupakan segala bentuk penyajian dan promosi ide secara non-personal barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Poin-poin kuncinya yaitu pertama ada non-personal, yaitu iklan bekerja lewat media dan tidak memiliki hubungan langsung dengan anggota dari target audiensnya. Yang kedua ada presentation dan promotion. Dengan cara apa suatu iklan dipresentasikan dalam artian layout, visuals akan memiliki impact yang besar terhadap kualitas suatu promosi. Yang ketiga ada ideas, goods and service, yaitu iklan bekerja untuk merubah perilaku. Selanjutnya ada identified person, yaitu suatu iklan mestinya bisa diidentifikasi. Adalah ilegal melakukan iklan yang ditampilkan seakan-akan sebagai advertorial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan advertising. Menurut SHIM, tujuan dan sasaran periklanan adalah untuk pertama, inform, yaitu misalnya memberitahu pasar tentang politik, menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu, dan menjelaskan cara kerja suatu produk, serta membangun citra dari suatu perusahaan. Yang kedua ada inspire, misalnya dalam memiliki merek tertentu, menganjurkan membeli merek tertentu, mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu, dan membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Selanjutnya yaitu ada remind, misalnya mengingatkan konsumen bahwa produk itu mungkin akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan konsumen di mana membeli produk tersebut, menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek itu. Selanjutnya yaitu ada sell produk periklanan.
diharapkan mampu menjual produk yang diiklankan oleh pemasar kepada konsumen. Selanjutnya ada creation. Diperlukan orang-orang terampil untuk menciptakan suatu iklan yang baik. Mereka harus pertama memahami secara menyeluruh prinsip dan praktek komunikasi. Selanjutnya, mengetahui secara persis perilaku seperti yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu menempatkan iklan dalam media yang bisa dibaca oleh target audience. Yang keempat, meraih hasil yang efektif dan dilihat dari sisi biaya. Selanjutnya ada principles, yaitu sebuah iklan harus pertama attract attention, yaitu target audience Anda harus tertarik dengan bentuk, layout, tipografi, warna, posisi dalam media. Selanjutnya ada compete with other. Suatu iklan tidak sendiri. Iklan harus mampu bersaing. Ketika orang-orang melihat sebuah media, mereka harus terbelalak dengan iklan yang Anda tampilkan atau tertarik dengan iklan yang Anda tampilkan. Selanjutnya ada be distinctive, yaitu tiada, artinya memajang sebuah iklan yang serupa dengan iklan yang dipajang oleh pesaing. Selanjutnya ada meraih tujuan sesuai dengan kriteria 3AS. Selanjutnya ada layout. Cara elemen dalam iklan ditempatkan harus attract attention, yaitu kontras. Beberapa elemen diperlukan sehingga iklan itu tidak tampil membosankan. Selanjutnya ada have a focal point. Ada suatu kelebihan dari iklan yang mampu menjadi fokus pesan yang hendak disampaikan. Selanjutnya ada be immediately understandable. Jangan biarkan orang-orang mengambil waktu yang cukup lama untuk mengerti pesan yang ada dalam periklanan tersebut. Selanjutnya ada be logical. Buatlah iklan sesederhana mungkin dan masuk akal. Selanjutnya ada have movement. Iklan dalam media biasanya statis. Dengan layout yang bagus, iklan itu seolah-olah mampu menggerakkan mata yang melihatnya atau mampu membuat orang yang melihat iklan tersebut tertarik. Selanjutnya ada have synergy. Setiap bagian dari iklan harus bekerja dengan bagian lainnya. Iklan secara keseluruh terlihat pas dengan positioning, sehingga ada suatu sinergi atas kerjasama semua komponen dalam promosi. Selanjutnya yang nomor 4 ada location, yaitu nyatakan di mana iklan akan ditempatkan. Iklan ini harus ada dalam bagian dari media yang bisa dibaca oleh target audience. Hindari masalah yang mungkin timbul akibat persinggungan dengan iklan yang lainnya. Yang kelima ada copy. Kata-kata yang dipakai dalam iklan disebut dengan istilah copy. Hal ini ditulis oleh copywriter. Orang-orang ini memiliki keahlian dalam memilih kata-kata yang tepat untuk mendorong seseorang mencapai iklan yang bersangkutan. Contohnya yaitu enjoy your holiday and book now for a special discount. Contoh lainnya yaitu special discount, enjoy your holiday, book now to enjoy your holiday, special discount. Ada beberapa kata dan frasa yang mampu bekerja dengan baik dalam suatu iklan, yaitu free atau gratis. Biasanya juga ada yang menggunakan buy now atau belilah sekarang, act now atau belilah sekarang juga, here artinya di sini, today artinya hari ini, dan now artinya sekarang. Yang keenam yaitu ada pub. Iklan hanyalah satu-satunya bentuk komunikasi pemasaran yang membolehkan adanya kesan melebih-lebihkan. Istilah teknik yang dipakai untuk melebih-lebihkan dikenal dengan istilah pub. Melebih-lebihkan kadang mampu menambah kualitas pesan dalam iklan. Hal ini mampu merubah suatu iklan yang bisa menjadi iklan yang luar biasa. Salah satu contohnya yaitu ABC kecap nomor 1 di dunia. Jelas hal ini tidak benar. Iklan ini adalah upaya untuk melebih-lebihkan suatu barang dan memang lucu dan tidak ada seorang pun yang akan memprotesnya secara serius. Yang ketujuh ada advertising evaluation. Seperti yang Anda harapkan, iklan mesti dievaluasi terhadap suatu objektif yang jelas. Jika Anda tidak mengatakan apa yang mesti diraih oleh sebuah iklan, bagaimana hal itu mesti diperlakukan dengan khusus?
Riset promosi adalah sebuah bidang usaha yang kompleks karena mengevaluasi perilaku dan sikap. Jelaslah hal ini merupakan kaplingan orang-orang ahli. Yang kedelapan ada advertising research. Ada 3 bentuk riset iklan, yaitu pertama ada konsep testing. Konsep testing adalah konsep yang melatar belakangi suatu kampanye pemasaran diuji dalam tahap perencanaan. Sejumlah yang orang pilih sebelumnya dan kemudian disuruh menilai beberapa iklan yang didasarkan atas karakter, slogan, harga, merek, nama perusahaan, jalannya cerita. Akhirnya akan diketahui iklan yang mana yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada content research. Hal ini dilakukan untuk mengukur impact dan kemampuan dalam memproyeksikan pesan yang diinginkan. Suatu iklan harus diukur dari sudut pandang target audience, bukan dari manajer yang bukan merupakan anggota dari target audience. Suatu iklan kadang diubah karena manajer tidak suka dengan isinya, tetapi dia bukan anggota dari target audience. Mengapa dia mempertimbangkan pesan yang didesain jelas bukan untuk dia? Selanjutnya yaitu ada effectiveness research. Efektif tidaknya suatu iklan diukur dari mencapai target secara maksimum dalam segmen pilihannya. Yang kedua, terdapat impact persuasif. Yang ketiga, memiliki kemampuan reinforce. Post testing merupakan bagian penting dari evaluasi karena uji ini bisa mengukur apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Ini adalah beberapa kuncinya, yaitu pertama, uji recall and recognition dilakukan jika responden bisa mengingatkan iklan yang dilihatnya. Selanjutnya ada tracking studies. Studi ini dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada riset kualitatif dilakukan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku. Selanjutnya ada riset kuantitatif dipakai untuk mengevaluasi isu kuantitas seperti biaya yang dilakukan setiap ada inquiry masif. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sales promotion, di mana yang pertama yaitu mengenai pengertian. Sales promotion atau promosi penjualan merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi penjualan pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Lalu, adapun pengertian sales promotion menurut para ahli, di mana yang pertama menurut Utami. Sales promotion adalah dorongan jangka pendek untuk pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang kedua, menurut Kotler, di mana sales promotion adalah berbagai macam kumpulan alat-alat insentif yang sebagiannya dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek dan dirancang untuk dapat merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Yang ketiga, adapun menurut Shim, di mana sales promotion mengacu pada segala insentif yang digunakan produsen dalam perdagangan untuk pedagang besar atau wholesalers, pengecer atau retailers, atau anggota saluran lainnya, untuk konsumen agar membeli produk atau merek mereka, dan untuk mendorong tenaga penjual agar lebih agresif dalam menjual produk atau merek mereka. Dan adapun menurut Hermawan, di mana sales promotion adalah salah satu bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat dirancang untuk merangsang ataupun mendorong pembelian suatu produk tertentu dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Nah, dari definisi-definisi tersebut, adapun kesimpulan dari sales promotion adalah alat-alat insentif yang dipakai untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dengan lebih cepat dan lebih besar yang biasanya bersifat jangka pendek. Nah, saya akan menjelaskan tujuan dari sales promotion, di mana yang pertama yaitu short term, di mana sales promotion juga merupakan salah satu alat promosi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan dapat memberikan dampak secara langsung. Yang kedua yaitu competition for shelf space, di mana sales promotion juga dapat membantu para pengusaha pabrik untuk memenangkan shelf space sehingga dapat membantu penjual menarik peningkatan kepada lalu lintas pertokoan dan penggunaan sumber penghasilan yang terbatas. Yang ketiga yaitu managerial accountability.
Adanya suatu peningkatan tekanan terhadap manajer pemasaran untuk lebih bertanggung jawab akan pengeluaran mereka. Kegiatan sales promotion juga dapat mempermudah manajer pemasaran dalam menghitung segala pengeluaran karena hasil dari aktivitas sales promotion dapat dihitung lebih cepat, tepat, dan tentunya lebih mudah digunakan perusahaan. Selanjutnya ada brand performance, di mana kemajuan yang saat ini semakin berkembang adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan penjual untuk menyampaikan daya guna merek atau produk yang dipromosikan dengan lebih efektif. Yang kelima, ada brand extension, di mana keputusan yang harus dibuat oleh konsumen hanya berdasarkan suatu tingkatan karena kualitas dan jenis merek yang semakin meningkat pula. Sales promotion juga dapat membuat para konsumen lebih mudah dalam menentukan suatu bentuk keputusan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, ada brand awareness, di mana promosi penjualan biasanya meliputi keuntungan yang menarik dan dapat menaikkan brand awareness. Brand awareness tentu saja akan berpengaruh kepada pertumbuhan angka penjualan. Yang terakhir, ada membuat pasar untuk produk baru. Suatu perusahaan dan brand biasanya memiliki banyak produk atau jasa yang ditawarkan. Mungkin saja tiap produk memiliki sasaran pasarnya masing-masing. Untuk dapat memperkenalkan produk kepada pasar yang disasar, sales promotion bisa menjadi solusinya. Perusahaan bisa mengetahui apakah produknya telah menyasar target konsumen yang tepat atau belum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari sales promotion. Sifat-sifat sales promotion antara lain yang pertama, yaitu komunikasi atau communicate, di mana promosi penjualan mendapatkan perhatian dan biasanya memberikan informasi yang memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Yang kedua, yaitu rangsangan atau insentif, di mana promosi penjualan memberikan rangsangan bagi pembeli untuk melakukan pembelian dengan segera. Yang ketiga, yaitu undangan atau invitation, di mana promosi penjualan mengundang calon konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian. Contohnya adanya obral atau sale untuk mengundang banyak orang yang datang segera dan melakukan pembelian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat-alat sales promotion, di mana menurut Kotler, ada pun beberapa alat-alat dari sales promotion yang terdiri dari yang pertama, yaitu voucher dan kupon. Voucher dan kupon keduanya dapat menciptakan kesan eksklusif saat kita memberikannya kepada orang-orang terpilih. Yang kedua, yaitu giveaway. Sales promotion bisa dilakukan dengan mengoptimalkan media sosial sebuah brand, berfungsi tidak hanya menaikkan angka penjualan saja, tetapi juga dapat berfungsi agar para pengguna media sosial merasa beruntung apabila mereka memenangkan giveaway tersebut. Yang ketiga, ada buy one get one free, di mana buy one get one free memberikan suatu keuntungan kepada konsumen dengan mendapatkan 2 produk dengan membayar seharga 1 buah produk, sehingga dapat menarik para konsumen untuk membeli produk kita. Yang keempat, itu ada promosi bersama, di mana 2 atau lebih merek perusahaan bekerja sama dengan kupon, pengembalian uang, dan kontes untuk meningkatkan daya tarik. Yang kelima, ada sampel gratis, di mana dengan memberikan sampel gratis dapat memicu konsumen untuk membeli produk yang kita jual, bahkan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh konsumen. Yang keenam, ada hadiah gratis. Banyak cara untuk mengoptimalkan taktik sales promotion. Salah satunya dengan memberikan hadiah gratis, karena biasanya konsumen lebih senang apabila mendengar terdapat hadiah saat membeli produk. Yang ketujuh, ada diskon, di mana faktanya potongan harga dapat mendorong minat pembeli untuk membeli produk yang kita jual. Yang kedelapan, ada tawaran pengembalian uang atau rabat. Tawaran untuk mengembalikan sebagian uang pembelian suatu produk kepada konsumen yang mengirimkan bukti pembelian ke perusahaan manufaktur. Yang kesembilan, ada paket harga atau transaksi potongan harga atau diskon, di mana menawarkan kepada konsumen penghematan dari harga biasa suatu produk. Yang ke-10, ada kontes, undian, dan permainan. Kegiatan promosi yang memberikan konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang, entah dengan membentuk keberuntungan atau dengan usaha ekstra. Yang ke-11, ada imbalan berlangganan.
uang tunai atau hadiah lain yang ditawarkan bagi penggunaan suatu produk atau jasa perusahaan. Yang ke-12, ada garansi produk. Janji eksplisit atau implisit penjual bahwa produk tersebut akan bekerja sebagaimana telah ditentukan. Selanjutnya ada promosi silang atau menggunakan suatu merek untuk mengiklankan merek lain yang tidak bersaing. Yang terakhir ada point of purchase, di mana display atau peragaan yang berlangsung di tempat pembayaran ataupun penjualan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi dari personal selling. Nah, personal selling adalah dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu personal dan selling, di mana personal memiliki arti perorangan atau bersifat pribadi, dan selling mempunyai arti menjual atau kegiatan penjualan dengan memanfaatkan teknik pemasaran tertentu. Personal selling atau penjualan perseorangan adalah interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Selanjutnya ada karakteristik dari personal selling. Personal selling memiliki karakteristik tersendiri untuk membedakan dirinya dari teknik penjualan dan promosi lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu kontak manusia. Ini melibatkan interaksi orang ke orang di mana penjual berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan menjalankan strategi penjualan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan. Yang kedua yaitu pengembangan hubungan, di mana penjualan pribadi melibatkan pengembangan hubungan antara penjual dan pembeli, di mana kepercayaan itu dibangun dan calon pembeli dapat mengandalkan penjual. Selain itu, teknik ini bahkan melibatkan atau mengakibatkan tenaga penjual menjadi bagian dari proses pembelian. Selanjutnya ada aliran informasi dua arah. Tidak seperti pemasaran pada umumnya, penjualan pribadi dicirikan oleh aliran informasi dua arah. Para calon pembeli mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan meluruskan keraguan mereka langsung dari penjual sebelum proses transaksi atau proses jual beli itu berlangsung. Selanjutnya, ada komunikasi cepat. Karena penjualan pribadi melibatkan interaksi orang ke orang, maka aliran komunikasinya itu sangat cepat. Selanjutnya, ada fleksibilitas. Ini melibatkan staf penjualan untuk menyesuaikan promosi penjualan sesuai dengan kepribadian dan persyaratan calon konsumen, menjadikan alat penjualan ini lebih fleksibel. Selanjutnya ada kepuasan. Proses penjualan pribadi mengharuskan penjual untuk memahami kebutuhan dari pelanggan atau konsumen dan memenuhi hal yang sama dengan menawarkan pelanggan kesempatan untuk membeli semua yang ditawarkan. Yang terakhir adanya persuasi. Penjualan pribadi bukan hanya tentang memberitahu calon pelanggan tentang penawaran perusahaan atau produk itu, ini juga melibatkan penggunaan kekuatan persuasi untuk membuat pelanggan menerima sudut pandang penjual atau meyakinkan pelanggan untuk membeli atau mengambil dengan tindakan tertentu. Selanjutnya ada prinsip dari personal selling. Menurut Coulter dan Keller, ada 6 langkah atau the 6 step yang harus dijalankan oleh seorang personal selling. Yang pertama yaitu prospecting and qualifying. Langkah pertama dalam penjual adalah mengidentifikasi calon nasabah. Biasanya menyeleksi calon nasabah atau konsumen ini dilakukan dengan cara menghubungi mereka melalui pesan atau telepon untuk mengetahui tingkat ketertarikan, minat beli, dan kemampuan finansial dari calon customer kita. Yang kedua ada pre-approach, di mana fase ini tenaga penjualan mencari informasi mengenai calon nasabah
dari perusahaan tentang kebutuhan dari calon customer kita. Siapa yang memegang peran dalam memutuskan pembelian dan sebagainya. Yang ketiga, adanya presentation and demonstration, di mana fase ini tenaga penjual menceritakan tentang produk kepada pembeli atau kepada konsumen dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menceritakan keunggulan atau manfaat bahkan nilai dari produk tersebut sehingga konsumen lebih percaya. Selanjutnya yang keempat, adanya overcoming objection, fase di mana tenaga penjual mengatasi masalah yang dihadapi konsumen yang dapat menghalangi proses pembelian yang terbagi menjadi biasanya dua arah nih. Yang pertama yaitu hambatan psikologis dan yang kedua biasanya adanya hambatan logis. Nah, yang kelima adanya closing, fase di mana pembeli melakukan tindakan nyata, keputusan atau masukan, dan pertanyaan atau pernyataan. Yang keenam adanya follow up and maintenance. Hal ini mengatakan sangatlah penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan pembelian ulang. Secara langsung, setelah closing, tenaga penjual harus memberitahukan semua keperluan yang detail seperti waktu pengantaran, ketentuan pembelian, dan hal-hal lain yang menurut konsumen itu penting. Selanjutnya ada dimensi dari personal selling. Dimensi dari personal selling ini ada 4, yaitu yang pertama tangible, bukti fisik, yaitu kemampuan tenaga penjual dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal, di mana ini dapat direalisasikan melalui penampilan dan kelengkapan atribut penjualan. Yang kedua yaitu ada reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan informasi yang terpercaya. Yang ketiga adanya responsif, kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang tanggap kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi secara jelas. Yang keempat atau yang terakhir dalam dimensi personal selling ini yaitu quality perception, persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan yang diharapkan. Lalu ada jenis dari personal selling. Personal selling ini secara umum dikategorikan menjadi 3 berdasarkan aktivitas penjualan dan tenaga penjual yang terlibat. Di antaranya yang pertama yaitu order takers, di mana order takers atau pengambil pesanan menerima permintaan dan pertanyaan dari pelanggan. Secara sederhana, pelanggan mendekati staf penjualan. Mereka biasanya memegang posisi seperti asisten penjualan, eceran, atau telemarketer, dan fokus utamanya adalah menentukan kebutuhan pelanggan dan menunjuk ke inventaris yang memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu order getters. Order getters menjangkau prospek baru dan membujuk mereka untuk melakukan pembelian langsung. Mereka adalah tenaga penjualan lapangan yang membawa klien baru ke dalam bisnis ini. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu order creator. Order creator tidak menutup kesepakatan, tetapi membujuk pelanggan untuk mempromosikan penawaran bisnis ini yang pada akhirnya mengarah ke penjualan. Misalnya, sebuah perusahaan farmasi yang menghubungi sebuah dokter untuk memujuknya agar mau meresepkan resep obat dan bisa dijual oleh pihak farmasi itu. Selanjutnya ada proses personal selling. Penjual mengikuti proses penjualan pribadi tertentu untuk membuat penjualan terjadi. Proses ini melibatkan 8 langkah. Yang pertama yaitu prospecting.
Langkah pertama ini melibatkan tenaga penjual untuk menghasilkan prospek, yaitu pelanggan, sasaran termasuk dalam segmen pasar yang menjadi target bisnis. Perwakilan penjualan menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan prospek seperti itu. Yang kedua, yaitu prospek yang memenuhi syarat. Setelah prospek ditemukan, staf penjualan mengklarifikasikannya sebagai prospek yang memenuhi syarat atau tidak berdasarkan apakah prospek akan tertarik untuk mencoba atau membeli penawaran. Ini dilakukan dengan memfilter klien yang mampu membeli produk, membutuhkan produk, dan ingin segera melakukan pembelian atau memiliki produk itu. Yang ketiga yaitu pra-pendekatan, di mana ini mencakup semua yang dilakukan staf penjualan sebelum dia menjangkau calon pelanggan. Ini melibatkan penelitian terhadap prospek dan menggunakan data ini untuk mempersiapkan dan merencanakan promosi penjualan. Yang keempat yaitu pendekatan. Ini adalah pertama kalinya perwakilan penjualan mendekati klien dan melakukan percakapan empat mata. Penjual menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan pelanggan dan memahami pola kesulitan mereka untuk membuat strategi tentang cara menyajikan penawaran bisnis kepada mereka. Yang kelima yaitu presentasi penjualan. Penjual menggunakan informasi yang dikumpulkan selama fase pendekatan dan memperbaikinya untuk membuat presentasi penjualan yang bersifat pribadi bagi klien. Presentasi ini biasanya dilakukan selama pertemuan tatap muka atau orang ke orang, di mana perwakilan penjualan mendemonstrasikan cara kerja penawaran dan bagaimana hal itu memenuhi poin kesulitan dari pelanggan. Yang keenam yaitu menjawab pertanyaan. Setelah presentasi penjualan selesai, pelanggan biasanya memberikan atau mengajukan pertanyaan, keraguan, dan kekhawatiran. Fase ini melibatkan perwakilan penjualan untuk menangani masalah tersebut dan memenangkan kepercayaan pelanggan dengan menjawab pertanyaan dan mengarahkan dengan cara yang tepat dan benar. Yang ketujuh yaitu penjualan. Setelah prospek mengetahui produk atau layanan secara jelas, pelanggan beralih ke pembelian atau penawaran. Penjual membantu klien dengan setiap langkah untuk menutup kesepakatan. Yang terakhir yaitu menindaklanjuti, di mana setelah penjual memastikan bahwa pelanggan puas dengan pembeliannya, dan untuk melakukan itu, penjual melakukan tindakan lanjut secara berkala dengan seorang klien itu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu promotional tools terdiri dari iklan atau advertising, penjualan perorangan atau personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, dan publisitas atau publicity atau public relation. Tujuan dari promotional tools adalah untuk mengkomunikasikan informasi perusahaan, menstimulasi ketertarikan konsumen, dan menarik mereka untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, promotional tools sangat penting dalam sebuah bisnis karena untuk membangun bisnis yang bagus diperlukannya interaksi yang baik dengan konsumen menggunakan beberapa strategi promosi yang terintegrasi. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata, kami ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.